guru aku tuh kayak, "Dea tadi habis ngapain di kamar mandi?" Terus aku kayak, "Oh my god." Pernah. Ya kali nggak pernah. Bentrok sama turnamen Mobile Legends. Oh my god, are you kidding me? Gue off cam bilangnya sih gue izin ke kamar mandi. Padahal izinnya sejam, hampir setengah SKS-nya bahkan. Nyanyi waktu itu. Itu diingetin sama temen. Halo semua, kenalin aku Yasmin. Aku Aryani Insyirah, biasa dipanggil Ajung. Nama gue Fadil. Halo, nama saya Alvan. Nama aku Dea. Nama gue M. Hafiz Akila. Gua Ramus. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad angkatan 2019. Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran angkatan 2020. Gue dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Dari Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November angkatan 2019. Kuliah di King Mongkut University of Thonburi, Thailand. Atau lebih akrab dikenal sebagai KMUTT. Aku dari Fakultas SOAD. Jurusan aku Communication Design. Aku tahun kedua sekarang. Mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Farmasi angkatan 2019. Dari Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2019. Jadi di sini gue mau nanya-nanya seputar kuliah online. Sebelumnya kalau boleh tahu, lu sendiri udah berapa lama sih ngerasain kuliah online itu? Aku 1 semester. 2 semester ya? Iya benar, semester 2 dan 3 ya. Hampir 1 tahun, 2 semester. Dan kuliah online udah hampir setahun sih berarti. Nah, kalau gue sih dari semester 2 kemarin tuh. Jadi dari tahun lalu semester 2 sebelum UTS itu kan udah mulai marak-maraknya tuh kan. Disuruh pulang, habis itu online udah selesai. Gue juga dari Maret, dari semester 2 sebelum UTS juga. Tahun 2 bulan berarti. Setahun. Soalnya kan waktu itu pulang ke Indonesia tuh pas bulan Maret deh. Ya, berarti hampir setahun. Mungkin hampir 1 tahun totalnya. Gimana tuh pengalaman lu semua kuliah online selama 1 tahun ini? Rame nggak atau biasa-biasa aja atau gimana? Jelas lebih nyantai ya. Bukan nyantai dalam artian kelasnya jadi lebih leha-leha, tugasnya jadi lebih sedikit. No. Pengalaman pertama ya biasa-biasa aja sih. Paling kayak pegel gitu loh tiap pagi di depan laptop. Jadi kayak lebih kecapek mata aja. Kalau telat bangun bisa kayak oh yaudah langsung buka laptop langsung nggak usah siap-siap macam-macam gitu banget lah. Cuman ya itu nggak enaknya ya sakit mata gitu sih. Kuliah online ya? Enak nggak enak gitu loh. Tapi lebih ke sebenarnya aku lebih rindu kuliah offline sih. Kalau online tuh capeknya bukan capek fisik tapi lebih kayak ke mental, kepikiran diri sendiri gitu. Ada serunya ada enggaknya sih, Ri? Selama kuliah online, bagi gue mahasiswa caper. Bercanda, enggak. Cuman punya strategi gitu. Susah sih buat bonding sama dosennya karena kan kalau di ilmu komunikasi kita selain harus aktif di akademik gitu, kita juga non akademik itu harus aktif gitu kan. Sekarang kita bakal masuk ke sesi pernah gak pernah. Jadi nanti gue bakal nanyain hal-hal yang berkaitan sama topik yang lagi kita bahas, yaitu kuliah online. Nah setelah itu lu nanti jawab pernah atau gak pernah sambil share-share pengalaman lu berkaitan seputar pertanyaan yang gue sampein. Pertama, telat bangun dan baru sadar ada kelas. Kalau gue sih jujur nggak pernah sih. Gue soalnya ya masuk ke ruang Zoom-nya juga tuh biasanya 5 menit lebih cepet sih kalau gue mah emang udah udah diatur lah gitu. Bangun pasti bangun. Ya sorry ya tuh gue nggak mau telat sih. Nice. Contohkan Sobat Laskar, contohkan Akila. Jangan jadi saya. Misalnya kita saat kuliah online tuh tidurnya bisa sangat bebas gitu. Terus jadinya
bangunnya juga bebas-bebasan. Terus kadang lupa kayak, oh iya 1 jam yang lalu ada kelas gitu. Ya kadang suka masuk, kadang ya udahlah join kelas selanjutnya aja. Tidak pernah. Yeay. Karena aku rajin dan aku emang selalu bangun pagi. Dan kelas aku nggak pernah sepagi teman-teman aku yang lain. Jadi kelas aku yang paling pagi itu jam 9:30. Oh, pernah. Jadi itu waktu itu matkulnya namanya komunikasi antar budaya, dan itu matkul matkul kritis tidur siang gue. Jadi matkulnya itu ada di jam 3 sampai jam 6 sore. Dan itu gue nyadar waktu sejam terakhir ada, ya udah gue tetap ikut dan gue tetap di absen. Bukan baru sadar ada kelas sih, tapi kayak ya tahu ada kelas, cuman ya telat bangun gitu. Untungnya bukan praktikum, jadi ya masih aman lah lecture gitu. Telat terus tiba-tiba kayak, oh iya ada kelas. Tapi bukan ada yang kayak bangun tidur telat tapi bener-bener literally lupa tuh, enggak. Tapi kayak, oh iya aku bangunnya kesiangan dan aku ketinggalan kelas. Lebih kayak gitu. Oke, yang kedua, lagi serius-serius ikut kelas, tiba-tiba disconnect. Wah, kalau kuliah online saat ini sih pasti pernah kan ya, soalnya ya internet. Itu juga nggak pernah. Kalaupun ke disconnect dari wifi, itu langsung aku pindah ke mobile data. Disconnect, iya pernah, dan gak gue connectin lagi. Jadi kayak gue set aja dosennya. Pernah karena paling gara-gara ini sih si meetingnya tiba-tiba mati karena nggak premium gitu. Oke. Tiba-tiba dosen ngejelasin kan bla 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 bla. Nah, setengah jam Zoom habis. Setengah jam Zoom habis. Produk Anda sudah habis. Silakan untuk membeli premium. Oke, yang ketiga nih, lupa ada quiz atau ulangan. Pernah. Itu baru pernah. Enggak pernah. Kalau gue sih gini ya. Kalau gue ada kuisnya pretest buat praktikum gitu. Masalahnya tuh ini kan nggak dikasih tahu kan deadline-nya kapan gitu. Di mana gue tahu gitu kan. gue nggak dikasih tahu apa-apa. Oh ya pokoknya dikasih kuis. Ternyata Selasa malam. Anjir. Aku ini jurusannya art, jadi nggak ada yang namanya kuis dan ulangan. Adanya project, dan project. Jadi nggak ada kesempatan untuk lupa sama project guys, atau lupa sama ulangan. Jadi aku aman-aman aja. Oh, mungkin ulangan nggak mungkin gue lupa ya, tapi Nggak pernah. Kenapa Jung? Karena ya nggak pernah. Karena ya diinget-inget, ada juga yang ngingetin, kayak anak teman-teman kelas ngingetin, jadi ya udah nggak lupa gitu. Same, me too. Kayak aku jarang ada kuis atau ulangan. Ulangan tuh, kalau ulangan pasti nggak sih udah ada jadwalnya kan, UTS UAS udah ada jelas gitu, jadi kayak aman, selalu aman. Tapi kalau kuis biasanya emang udah terjadwal gitu loh. Oh tiap pertemuan ini selalu ada tiap matkul ini selalu ada kuis atau di jadwal matkul apa udah terjadwal gitu loh, hari ini bakal kuis atau udah dikasih tau sama dosen. Jadi kayak keinget aja gitu, bener sama kayak Ajung, diingetin temen atau enggak kita yang ngingetin. Pertanyaan kelima, distun sama dosen. Tuh, 2, 3. Enggak. Pernah. Nggak pernah gue mah. Nggak pernah. Pernah. Nggak pernah. Nah, tapi untungnya lagi merhatiin. Aku tuh sebenarnya pernahnya bukan lagi diem, tapi kayak ini awalnya aku bener-bener merhatiin. Literally aku bener-bener merhatiin pelajarannya nih. Terus habis itu karena aku udah nyimak, yaudah aku mau nyatet. Gak tau kenapa aku mau nyatet, tumben banget aku catet. Pas aku lagi nyatet, tiba-tiba dipanggil, terus semua ingatan aku bahkan yang aku tulis itu hilang, plong. Terus kayak mampus. Jadi kayak aku bener-bener kayak diem. Terus untungnya di matkul itu semua angkatan aku tuh selalu kompak. Kita semua kalau ada pertanyaan, di matkul itu doang kalau ada pertanyaan ditunjuk sama dosen, itu semua jawaban di grup angkatan. Jadi kayak aman. Nggak tahu kenapa feeling aku tuh kuat banget gitu. Jadi kayak biasalah dosen nunjuk-nunjuk, terus tiba-tiba aku tuh kayak feeling aku udah nggak enak banget.
Terus tiba-tiba aku kayak nanya ke temen, jawaban ini apa ya? Kenapa bisa kayak gini gitu? Terus kayak, kenapa sih Min? Digituin kayak, ya nggak apa-apa, aku pengen tahu aja kenapa kayak gitu, kenapa nggak gini-gini. Jadi jawabannya kayak gini kan. Terus bener-bener di pertanyaan yang aku tanyain ke teman-teman aku, tiba-tiba aku ditunjuk. Terus teman-teman aku ngetawain aku semua di grup, hahaha Yasmin gila lu, pada gitu-gituin kayak mampus lu, kenapa bisa bener tiba-tiba kamu yang ketunjuk gitu kayak nggak tahu feelingnya udah kuat aja bakal ketunjuk terus katanya berani ketunjuk gitu loh. Gue pernah kayak gitu, tapi gue udah siap gitu, soalnya emang praktikum. Terus dosen pun biasanya manggil nama yang di atas itu kan, yang namanya nama apa tuh di awal alfabet gitu. Di saat perkuliahan, gua itu meskipun off cam sama off mic itu selalu berusaha untuk mendengarkan kepada dosen gitu. Cuman gua ini jujur-jujuran aja kepada Bapak Ibu ya. Cuman gua tidak mau melihat dosen misalnya ngelihat gua lagi makan gitu maksudnya, atau gua sebenarnya lagi tiduran tapi ngedenger gitu kan maksudnya. I try my best to listen. Tapi waktu itu gua lagi di WC nih ya kebetulan ya. sedang melakukan penyetoran ya, panggilan alam gitu kan. Salahnya sebelumnya tidak izin gitu. Top gua kan keras, toilet gua di sebelah gua gitu. Jadi suara dosennya kedengeran gitu. Tiba-tiba Raffi Mustafa panik. Makan atau minum sambil kelas? Pasti pernah. Karena kalau nggak makan nggak minum itu kadang nggak bisa fokus. Itu mah jangan ditanya. Pernah lah ya kali. Makan jelas pernah, makan jelas pernah. Tapi kayak aku inget banget nih, aku pernah dong karena kelasnya pagi kan, jadi kayak belum sempet sarapan. Ya udah, ini pertama kalinya aku ngambil sarapan pas lagi matkul. Terus pas baru mau nyuap, tiba-tiba dosennya bilang, ya yuk kita on cam. So kayak ini baru mau nyuap gitu kan. Jadi aku sama teman aku ngeliat teman aku juga lagi sarapan, jadi kita sarapan bareng gitu. Padahal kita lagi on cam, cuma kayak yaudah curi-curi aja gitu. Pertanyaan yang ketujuh, join kelas terus ditinggal. Ya sering. Gue pernah banget sering malah kayak gitu. Gak pernah. Gak. Bahkan teman-teman aku pun gak ada yang kayak gitu. Pernah. Jadi waktu itu Karena kalau kelas online itu enaknya tuh kayak gitu, di Telkom kan bisa diulang lagi gitu materinya, dan gue off cam bilangnya sih, Bu izin ke kamar mandi, padahal izinnya sejam, hampir setengah SKS-nya bahkan. kan gue baru cerita tadi. Ditinggal ke WC bentar, ya ampun. Ngedenger. Oke. Kita masuk ke yang ke-8 nih. Lupa nge-mute mic. Nggak pernah. Itu pernah. Jadi waktu itu tuh ada kelas. Itu awalnya udah mastiin banget ya itu tuh ke mute. Ternyata itu nggak ke mute. Terus aku tuh tipe orang yang selalu bawa HP kemanapun aku pergi, termasuk ke toilet. Terus aku tuh mau cuci muka. Udah tuh ya aku cuci muka. Terus guru aku tuh kayak, Dea tadi habis ngapain di kamar mandi? Terus aku kayak, oh my god, malu banget, belum di mute dari tadi. jadi waktu itu apalagi dosennya tipe yang nggak terlalu banyak ngomong, nyanyi waktu itu. Humming. Untung diingetin sama temen. Yang kejadian kayak gitu biasanya teman aku ada yang pernah kayak gitu. Itu sampai parah banget, sampai disebut namanya, terus dia kayak nggak notice gitu, terus dia kayak sempat ngucap kata kurang baik untuk didengar, tapi untuk dosennya kayak ya udahin aja gitu. Itu benar-benar sampai ditegur gitu loh, jadi kita semua kayak panik waktu itu. Gue sih kebalik. Ini off cam, ini lagi praktikum kan, gue pengen ngejawab dosennya gitu. Ternyata gue ke-mute dong. Jadi semua yang gue telah sampaikan gitu tidak terdengar oleh siapapun gitu banyak. Gue nggak pernah kayaknya. Double meeting karena ada kelasnya bentrok atau ada kegiatan yang bersamaan. Paling parah kalau gue ini paling parah jadwalnya. Bentrok sama turnamen Mobile Legends. Oh my god, are you kidding me? Kelas-kelas sekarang kayaknya nggak pernah deh, dan jangan sampai double meeting kelas bentrok.
kegiatan menjadi amuba, gue seartis ini kayak bercanda artis, gue bukan siapa-siapa. Kalau kelas double meeting sih nggak pernah. Enggak. Pernah. Mau sosialisasi nih tentang suatu acara. Tapi kan biasanya sosialisasi itu dia kasih taunya di akhir kelas kan. Jadi kayak aku udah di kelas aku udah hampir selesai, tapi aku udah join di ruang kelas sebelah lain gitu yang cutting atau adik tingkat gitu. Penutup dari Oke. sesi pernah gak pernah ini. Belum mandi pas kuliah udah dimulai. Mandinya Gue malam. offline aja gitu. Gila. Kalau Mandinya Anda malam. berarti Anda bukan mahasiswa. Kalau Anda tidak pernah, Anda bukan mahasiswa, betul sekali. Pernah. Pernah. Ya kali nggak pernah. Ya kali nggak pernah. Sering, nggak tahu seberapa sering. Gue bangun tetap ganteng gue. Jadi gue nggak mandi. Belum mandi pernah, terus nggak mandi juga pernah. Karena kalau dari pribadi kadang lebih enak tuh mandi tuh malam. Jadi pas bangun pagi nggak perlu mandi, langsung kelas aja, nggak apa-apa. Ingat, jangan pernah ketiduran. At least kita harus mencoba untuk menghargai dosen yang lagi ngajar juga kan gitu maksud gua. Jangan ngikutin contoh-contoh buruk yang baru saja gua tadi lontarkan ya. Dan gue sebenarnya juga tidak akan melakukannya lagi karena melihat IPK saya menyesal gitu ya. Karena saya telah melakukan hal itu karena IPK saya segitu gitu. Akibatnya IPK saya segitu. Jadi ya em, hargain dosen, hargain guru juga. Terus ya maksudnya kalau misalnya catatannya gak masuk atau materinya gak masuk, at least kita sudah mendengarkan. Karena to be a good person, we have to be a good listener. Mindful untuk kuliah, untuk belajar, dan jangan lupa komunikasi sama teman-temannya itu selalu dijaga. Meskipun kita tuh online, coba buat kayak fokus. Misalkan lagi kuliah, ya udah fokus kali kuliah. Kalau lagi rapat, fokus rapat gitu. Karena multitasking itu mitos, guys. Apresiasi ajalah effort dosen-dosen kalian dan guru-guru kalian. Meskipun nyebelin, meskipun ngebosenin, meskipun kayak nggak penting sama sekali, tapi usahain tetap hargain dosen-dosen dan guru-guru kalian. Jangan lupakan tanggung jawab kita sebagai siswa. Heran nih, kenapa gue jadi narasumber di video ini gitu. Karena coba gue tanya sama lu, nanti lu ngomong ya di kolom komentar apa pesan moral yang lu dapat dari gue sebagai narasumber. Banget ya. Yang penting S1 sarjana kita lancar.